Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan atau masih membahas tentang soal-soal yang ada di SIM PKB Guru Pembelajar 2021 persiapan ASN P3K ya. Kali ini kita akan membahas soal PGSD Mapel Bahasa Indonesia, yaitu kalau saya lihat isi soal-soalnya itu tentang macam-macam bentuk teks paragraf. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini ada teksnya, kemudian langsung kita menuju ke pertanyaannya. Jika ada teks itu langsung ke pertanyaannya dulu aja. Oke, pertanyaannya adalah analisislah teks di atas. Nanti kita analisis, kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf yang apa? Oke, sebelum kita analisis, saya mau menjelaskan dulu masing-masing jenis teks ya. Di sini ada pilihan ganda, mau saya uraikan satu persatu dulu. Oke, yang pertama itu ada teks naratif. Naratif itu adalah teks yang berisi tentang cerita atau kisah atau suatu pengalaman yang dengan ciri-ciri itu ada urutan waktu dan pengenalan tokoh yang jelas gitu. Itu teks naratif. Jadi saya tulis di sini dia itu berisi tentang suatu kisah atau cerita atau pengalaman. Oke. Dan dia itu bercirikan ada urutan waktu dan juga ada penulisan tokoh yang jelas. Ya kayak dongeng gitu-gitulah. Cerita pokoknya ya, itu naratif. Oke, kemudian yang kedua adalah ada teks argumentatif. Argumentatif dari kata argumen. Argumen pasti tahu. Argumen itu kan seperti pendapat ya. Maka ini saya tulis di sini. Argumentatif itu adalah berisi tentang pendapat si penulisnya, atau juga bisa berupa pembuktian dari si penulisnya ingin membuktikan sesuatu. Pembuktian. Oke, kemudian ada juga pembahasan dari sudut pandang si penulisnya. Nah, ini full dari pendapat yang nulis gitu. Kemudian yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi itu adalah teks paragraf yang menjelaskan tentang memaparkan suatu informasi gitu. Memaparkan suatu informasi. Informasinya berupa apa? Biasanya berupa teks suatu fenomena yang ditandai dengan sifat sebab akibat. Fenomena sebab akibat ya. Nah, kalau yang tadi itu masih bisa dari sudut pandang si penulisnya, tapi kalau eksposisi itu benar-benar berisi fakta nyata. Fakta itu kan sesuatu kenyataan, keadaan yang nyata, yang ada beneran gitu. Lanjut, yang keempat adalah persuasif. Persuasif itu ini ada di kelas 2 sebenarnya. Persuasif kalau di kelas 2 SD itu ada ciri-cirinya menggunakan kata ayo atau mari. Nah, ini artinya adalah teks yang berisi untuk mengajak atau ajakan gitu ya. Mengajak untuk apa? Atau menghimbau juga bisa, atau membujuk, merayu bukan merayu yang itu ya. Untuk apa? Mengajak apa ya? Sesuai dengan yang diinginkan oleh si penulis. Jadi teks persuasif itu dia mengutamakan perasaan dari si pembacanya. Mengapa? Karena dengan bisa dapat perasaan si pembaca itu, nanti dia akan mengikuti apa yang diarahkan oleh si penulis gitu. Nah, ini saya tulis di sini aja deh. Mengajak atau menghimbau ya, himbauan. Bisa juga bujukan, dan teks ini sensitif dengan perasaan atau emosi si pembacanya. Apa ya? Emosi pembaca itu diutamakan karena biar dia itu mau mengikuti gitu. Makanya perasaannya diutamakan. Sedangkan teks deskriptif itu adalah teks, ini saya tulis manual karena tidak ikut ke crop ya. Ternyata saya kurang ke bawah nge-cropnya. Teks deskriptif itu adalah teks yang berisi untuk melukiskan atau menggambarkan, suatu objek
Objek ini bisa berupa orang, hewan, benda tak hidup, maupun tempat juga bisa, peristiwa, kejadian pun juga bisa ya. Nah, ini melukiskan atau menggambarkan objek. Saya tulis saja deh di sini. Tempat juga bisa, atau peristiwa juga bisa. Peristiwa kejadian itu bisa juga. Yang mana tes deskriptif itu sangat mengandalkan panca indera kita. Misal menggambarkan sesuatu berdasarkan mata, dilihat warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Menggunakan indera perasa atau peraba, dipegang atau teksturnya bagaimana, atau juga banyak menggunakan indera biasanya, panca indera kita. Oke, kita lanjut ke teksnya sendiri. Jika sudah tahu macam-macam teks, kan insya Allah bisa mengerjakan soal ini ya. Bla 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 bla, saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya, apalagi nih zaman corona ya. Padahal dalam mendidik bla 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 bla. Saya lebih tertarik pada kalimat konklusinya atau kesimpulannya. Ditandai dengan oleh sebab itu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses. Sudah sepatutnya. Berarti itu otomatis dia mengajak, menghimbau, memberi saran kepada si guru dan orang tua muridnya dong ya. Supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian, sudah sepatutnya selaku guru, berarti dia mengajak para guru dan juga para orang tua murid untuk mendidik dengan sabar. Berarti itu adalah ciri-ciri dari teks. Nah ini persuasif karena mengajak, walaupun tidak ada kata-kata ayo dan mari ya, tapi itu berisi tentang mengajak, menghimbau, membujuk, memberi saran, dan lain sebagainya. Lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Oh my god, saya mengulangi kalimat itu lagi. Sebelum teksnya saya baca, saya langsung ke pertanyaannya. Teks di atas adalah teks eksplanasi, oke. Oh ya, tadi belum ada teks eksplanasi ya, yang memiliki karakteristik. Oke, berarti saya jelaskan dulu apa itu teks eksplanasi. Sedikit mirip dengan eksposisi, kadang membuat bingung nih. Teks saya jadiin dua yang mirip-mirip, yaitu eksposisi dan juga eksplanasi. Oke. Teks eksposisi dan teks eksplanasi. Jika teks eksposisi tadi sudah ada di atas, yaitu menjelaskan tentang fenomena yang berciri-ciri sebab akibat, berupa hubungan sebab akibat ya. Saya tulis di sini atau pakai warna lain aja, biar unyu-unyu, hijau. Fenomena sebab akibat. Oke. Kalau eksposisi itu fenomena sebab akibat, kalau eksplanasi itu adalah fenomena juga, tapi fenomena alam maupun sosial. Oke, kalau eksposisi, contohnya nanti dulu ya. Kalau eksplanasi jelas nih, misal seperti gempa bumi. Oh ya, di sini kan ada, oh my god. Ini tadi apa? Gempa bumi, kemudian banjir, itu adalah fenomena alam yang berisi tentang fakta-fakta. Ini sama-sama fakta dan faktual, eksposisi dan eksplanasi. Ini sama-sama fakta. Fakta dan faktual itu sedikit mirip ya. Fakta itu adalah kenyataan itu sendiri, sedangkan faktual adalah sesuatu yang berdasarkan kenyataan. Jadi bedanya fakta dan faktual itu. Nah, kedua teks ini adalah berisi tentang kenyataan, faktual. Kemudian contoh eksplanasi lagi selain fenomena alam adalah sosial. Misalnya perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, itu. Kemudian tingkat kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa, misal. Nah, itu teks eksplanasi adalah fenomena sosial. Itu ya. Lanjut lagi, tadi pertanyaannya apa sih? Di teks atas itu, teks eksplanasi memiliki karakteristik apa? Sebenarnya tidak perlu melihat teks yang tadi, kita juga bisa tahu ciri-ciri karakteristik teks eksplanasi ya. Misal contoh, saya beri contoh. Di sini saya mau pakai warna lain lagi, ungu. Oke. Teks eksplanasi karakteristiknya adalah, saya mulai dari A, isinya memuat fakta. Betul ya, bahwa eksplanasi itu harus isinya memuat fakta. Akan mirip dengan yang option D, muatannya didasarkan pada fakta. Oke, saya skip keduanya, saya save dulu. Kemudian muatannya didasarkan pada pendapat atau opini. Nope.
bukan teks eksplanasi ya. Kalau pendapat opini itu bisa jenis teks naratif, misal persuasif atau argumentatif sekalian, atau deskriptif itu pendapat deskriptif bisa pendapat juga sih di akhirnya ya. Adanya langkah prosedur itu namanya teks prosedur ini. Aduh penuh ya, sedur. Kemudian memuat unsur kekonyolan. Unsur kekonyolan mungkin ini bisa ke naratif dia. Nah, tinggal dua, isinya memuat fakta atau muatannya didasarkan pada fakta. Kalau ini disebut dengan fakta beneran, nyata, aduh, pulpen saya gesrek-gesrek. Nyata beneran, kalau muatannya didasarkan pada fakta itu adalah faktual. Oke, kita lihat kalimatnya, diksinya. Isinya memuat fakta, berarti dia sudah tersurat, tertulis dalam teks bahwa itu isinya adalah tentang fakta-fakta. Tersurat ya, tertulis beneran, bisa dilihat dengan mata. Sedangkan muatannya didasarkan pada fakta, itu berarti isi di situ berdasarkan fakta. Belum tentu fakta itu tertulis beneran di situ, masih bisa dimodifikasi oleh si penulisnya, karena berupa muatannya didasarkan pada fakta. Masih tersirat itu. Belum tentu tertulis di dalam teksnya bahwa fakta-fakta itu tertulis, tapi penulisannya berdasarkan fakta, berarti masih bisa dimodifikasi. Aduh, saya bolak-balik ngomongnya. Berarti pemilihan diksi yang bisa kita pilih adalah justru yang A. Mengapa? Karena sudah jelas isinya, berarti dia sudah tertulis, itu isinya tentang fakta-fakta. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi banget dan eksposisi banget. Sedangkan muatannya itu baru konsepnya itu berasal dari fakta, sedangkan penulisannya belum tentu itu adalah berupa kalimat fakta-fakta, bisa jadi itu masih di aransemen, kalau musik di aransemen oleh si penulisnya gitu maksud saya. Jadi walaupun tanpa melihat teksnya pun nggak masalah ya, karena berupa karakteristik ini kan sudah pakem. Hal-hal seperti ini kan sudah pakem, prinsip, ciri-ciri, karakteristik, kemudian ditandai dengan, itu kan sudah sesuatu hal yang pakem, tidak perlu dibaca pun nggak masalah. Lanjut. Oke, nah di sini menarik nih. Bacalah teks di bawah ini. Oke, berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu tuh kan, balik lagi. Sebenarnya ini teks tidak perlu dibaca pun nggak apa-apa, karena kita hanya perlu sesuatu yang pakem, yaitu paragraf harus memiliki syarat apa. Kan nggak perlu tahu teks ya. Semua paragraf itu syaratnya ya itu sudah pakem gitu. Sudah jelas sesuatu. Ini dia. Sebentar, saya kasih ini. Yang tepat adalah ini, kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Nah, saya jelaskan one by one ya sekarang. Mengapa kok paragraf harus lengkap, harus satu, dan harus padu? Yang pertama, kelengkapan dulu. Kelengkapan. Maksud dari syarat kelengkapan dari sebuah paragraf itu adalah dikatakan lengkap jika paragraf itu kan punya kalimat pokok yang bersifat umum itu, dan juga kalimat penjelas yang di belakang-belakangnya kalau dia berupa deduktif. Oke, disebut lengkap jika kalimat penjelas ini dapat menjelaskan si kalimat pokoknya atau sesuai dengan topik yang dibahas oleh kalimat pokoknya, atau bisa mendukung juga, mendukung si kalimat pokoknya. Kalimat pokok ngomongin ini, ya didukung oleh kalimat-kalimat penjelas ini. Jadi dalam satu paragraf itu kalimat pokoknya tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga disokong oleh kalimat-kalimat penjelasnya gitu. Yang kedua, itu adalah tadi kesatuan. Si syarat kesatuan, atau dalam bahasa Inggrisnya ini unity. Nah, dimaksud dengan kesatuan jika paragraf tersebut hanya memiliki, dari kata satu kan, kesatuan itu satu pikiran yang jelas. Maksudnya adalah dalam pembahasan satu paragraf tidak ngomongin yang lantur, ngomongin ini ya ini gitu, hanya didukung oleh beberapa faktor lain yang ditulis di kalimat penjelasnya, tapi tetap semua satu paragraf itu ngomongin satu hal, bukan ngomongin yang banyak-banyak dan malah ngelantur, tidak sesuai dan sebagainya. Nah, itu namanya kesatuan, itu hanya ngomongin satu pikiran pokok yang jelas. Dan yang ketiga adalah kepaduan, atau bahasa ininya, jika kalian melihat koherensi, jangan bingung, itu koherensi itu ya kepaduan, itu keterpaduan. Keterpaduan itu berpadu, kompak gitu. Nah, ini penjelasannya adalah bahwa dalam paragraf itu kan terdiri dari banyak kalimat. Ada banyak kalimat
Nah, mereka itu saling kompak satu sama lain. Maksudnya adalah suatu kalimat itu menjelaskan kalimat sebelumnya, biasanya begitu. Contohnya ditandai dengan kata-kata hubung antar kalimat. Misalnya ada oleh karena itu. Nah, itu kan berarti dia kalimat yang dengan kata oleh karena itu tuh menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Atau dengan kata lalu, kemudian, namun, akan tetapi, walaupun itu kontradiksi, akan tetapi dan namun, tapi dia itu kan masih membahas tentang kalimat sebelumnya. Berarti ada ketersambungan, keterpaduan, kompak antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itu namanya koherensi atau kepaduan. Dan itu adalah 3 ciri-ciri dari sebuah paragraf. Membuat paragraf itu ternyata tidak sembarangan ya, ada syarat-syaratnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini langsung ke pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini sesuai dengan teks. Nah, ini berarti baru harus baca. Kalau yang tadi mah tidak perlu baca, tidak apa-apa. Kalau yang ini harus baca. Oke, kita cara baca cepat aja ya. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari oke. Itu adalah penjelasan tentang bioteknologi. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang concern terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Oh, ini menjelaskan pengertian bagi bioteknologi secara lebih luas. Kalau ini kan tadi benar-benar berdasarkan perkata, secara harfiah gitu. Tapi kalau ini pengertian bioteknologi secara lebih luas. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan. Oke, ini berarti ngomongin bahwa bioteknologi itu tak hanya didasarkan pada cabang ilmu biologi saja. Dia dumeh ada bio terus dari biologi, tidak. Termasuk biologi juga, tapi juga ada beberapa cabang ilmu yang lain. Contohnya biomolekular, komputer, biokimia, genetika, kimia, itulah dan sebagainya. Jadi konsep dari bioteknologi itu adalah teknologi yang berdasarkan dari makhluk hidup. Entah itu menciptakan sesuatu, misal seperti pembuatan obat masa kini, itu menggunakan bioteknologi dan lain sebagainya. Lanjut ke pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah, yang A, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Ini benar, tapi kan dia tidak hanya cabang ilmu biologi saja, iya kan? Ada banyak tadi, walaupun itu benar, maka saya save dulu. Kita cari yang paling tepat. Perkembangan bioteknologi hanya didasarkan pada cabang keilmuan, hanya didasarkan, sudah jelas salah, karena tadi tak hanya didasarkan. Peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi. No, ini masih berarti hanya mengatakan peristiwa biologi saja yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi, padahal banyak, ada kimia, ada itu. Yang D, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Oke, ini kalimatnya menarik, tapi ini keliru karena tidak ada di dalam teks di atas. Walaupun benar kan, dalam penyataannya bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Keuntungan itu bukan hanya uang saja ya, tapi juga keuntungan kepraktisan, keuntungan pemanfaatan bahan yang sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan sebelumnya dan lain sebagainya, menciptakan hal yang baru. Nah, itu berarti keuntungan juga, tapi tidak ada di dalam teks. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Ini baru benar. Mengapa? Karena bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi, seperti yang tadi ada di penjelasan. Dia itu penerapan teknologi dalam bidang biologi. Mana tadi ya? Kajian ilmu terapan proses biologi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Ini baru betul bioteknologi, teknologi yang berdasarkan proses-proses biologis gitu. Lanjut lagi. Mana ini halaman? Oke. Kenapa bahasa Indonesia itu panjang-panjang? Aku pengen nangis. Oh, ini E-nya apa? Aku nggak tahu. Nggak apa-apa lah ya. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Teks argumentasi ya, ini teks argumentasi berarti pendapat penulis atau pembuktian atau pembahasan dari si penulis. Apa sih ABC-nya? Bersifat fakta, bersifat mempengaruhi, bersifat akibat sebab, bersifat sebab akibat, dan satunya tidak diketahui. Oh wow, panjang. Cukup tidak ya? Cukuplah. Bismillah. Oke, judulnya adalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain. Oke, bentar, aku mau cari kalimat konklusinya dulu. Kurang kesini aja deh. Nah,
Kalimat konklusinya ada di ini. Akhirnya pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lainnya yang ada di dunia. Itu adalah kalimat kesimpulannya kan. Akhirnya ditandai dengan kata akhirnya pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum mampu, berarti itu adalah suatu keadaan ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Apa yang menyebabkannya? Nih coba saya cari dulu hal ini. Sedangkan di Indonesia jumlah penduduk yang mendapat jumlah penduduk yang mendapat pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua dan masih banyak lagi. Kemudian ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru menciptakan berarti yang ini itu adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya ini kan yang bawah. Maka yang kalimat-kalimat di atas itu adalah yang menyebabkan atau sebabnya, yang mengakibatkan pendidikan di Indonesia tidak merata dan cenderung tertinggal dengan negara yang lain. Maka itu hubungannya adalah sebab dulu baru diakhiri dengan akibatnya. Sebabnya karena ini gurunya gimana, tertinggal karena pemerintah hanya fokusnya di Pulau Jawa dan lain sebagainya, mengakibatkan pendidikan di Indonesia itu jauh tertinggal dengan negara lain dan tidak mampu bersaing dengan negara yang lain begitu. Maka jawabannya adalah kalau bersifat fakta itu kan kalimat eksplanasi eksposisi ini. Bersifat mempengaruhi itu persuasif. Ini sebenarnya kalau dilihat ABC-nya tanpa membaca tadi juga bisa sih ya. Tapi ya nggak apa-apa. Argumen bersifat fakta itu kan tadi apa tadi? Eksposisi, eksplanasi, ini persuasi, ini E, ini P. Akibat sebab, nah ini baru karena bisa dibaca. Ini dan ini itu baru karena membaca. Dan jawabannya tadi adalah sebab dulu baru akibatnya ada di terakhir. Next, perbaikan. Bentar. Oke. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama, paragraf di atas adalah kalimat pertama, langsung kita tembak kalimat pertama itu yang mana sih? Kalimat yang ini nih, aku sangat senang sekali membaca buku, harus diperbaiki. Mengapa kau harus diperbaiki? Berarti dia ada kesalahannya, itu tidak efektif. Tidak efektifnya karena apa? Karena di sini kalimatnya ada sangat dan juga sekali. Bukankah itu adalah hal yang mirip, yaitu memaksimalkan suatu informasi. Contoh, saya sangat senang membaca buku. Itu kan artinya dia banget membaca buku, sudah mentok. Ya sudah, kenapa harus pakai kata sekali? Atau sangatnya yang dihilangkan, aku senang sekali membaca buku. Berarti sudah mentok dalam kesukaannya dia membaca buku. Mengapa harus sangat dan juga sekali dalam sekaligus? Itu namanya tidak efektif. Dari ini kalimatnya berarti ini yang paling tepat. Saya. Aku sangat senang membaca buku dengan penghilangan kata sekali. Atau sangatnya dihilangkan juga boleh. Lanjut lagi. Ini masih ada tidak ya? Oke, di sampingnya. Nah, ini juga sama. Ini walaupun ada teksnya di atas, tapi menurut saya tidak perlu dibaca. Why? Karena di sini ada ini. Nih ya. Karakteristik teks di atas termasuk ciri pengembangan paragraf apa? Deskripsi atau persuasi atau eksposisi dan lain sebagainya. Sebenarnya tanpa membaca ini pun kita bisa lihat dari ciri-ciri di sini. Ini kenapa ada dua ya? Ada teksnya juga ada ciri-cirinya. Menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Jelas banget tidak sih? Ini kan deskriptif banget. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera, deskriptif lagi. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, benar. Dia hanya dengan membaca itu bisa membayang-bayangkan, botol itu bentuknya begini, warnanya begini. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti, nah ini jelas banget pakai indera juga, deskriptif. Oke, bentar. Tapi jika karakteristik itu tidak ada, saya langsung, nih misal ya, karakteristik tadi itu tidak tertulis di dalam soal. Maka yang bisa kita lakukan adalah menganalisisnya one by one. Contohnya, malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip. Berarti dia menggunakan apa? Bintang-bintang berkelip. Mata kan? Mana ada dia bisa tahu kalau tidak dilihat dengan mata. Memancarkan cahaya temaram. Jelas banget menggunakan mata. Hawa dingin menusuk kulit. Berarti dia pakai indera perabanya dia. Sesekali terdengar suara. Pakai telinga. Suara jangkrik, burung malam.
kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan, ini pakai kulitnya lagi. Dan ini adalah teks yang galau, karena dia galau banget kalimatnya. Maka karena dia menggunakan panca indera dan kita bisa membayangkan suasananya, jadi deskriptif tidak hanya objek, tempat, manusia, barang, tapi juga bisa peristiwa dan suasananya juga bisa digambarkan di situ. Maka ini adalah teks deskriptif. Oke, ada tambahan 2 soal, sebenarnya bukan tambahan sih ya. Barangkali ini ada yang dapat soal ini, tapi saya search sendiri ke 2 soal ini. Teks eksplanasi membahas berbagai fenomena. Kecuali teks eksplanasi itu kan tadi pengertiannya adalah fenomena alam ataupun fenomena sosial kan. Nah, fenomena alam sosial, kecuali berarti kita mencari yang lain. Fenomena alam jelas, fenomena sosial jelas, ekonomi kerakyatan termasuk sosial, fenomena pendidikan termasuk sesuatu sosial. Dan ini itu apa? Tidak penting. Lanjut. Karena ini hanya berkaitan dengan si artisnya saja. Kawin cerai artis itu kan hanya ngomong tentang artisnya, walaupun netizen-netizen pada heboh ya, itu kan salah mereka sendiri. Sedangkan kalau ekonomi kerakyatan berpengaruh pada banyak orang, fenomena pendidikan berpengaruh pada banyak orang, maka itu termasuk fenomena sosial begitu. Kalau ini kan bukan sosial banget, hanya di kalangan artisnya saja. Kalau komentar netizen tidak mempengaruhi dari objek subjek yang di dalam teks itu. Lanjut, teks eksplanasi lagi. Teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam bagian, sebentar. Ini ngomongin apa sih? Oh, belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan, oke, gempa bumi ya. Sepanjang sejarah manusia, gempa selalu saja nano, oke. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Ini adalah penjelasan bagian dari teks eksplanasi, yaitu, oke, mengapa kok ini jawabannya adalah pengenalan objek. Kita cari di sini, karena dia ada belakang ini, ini kotak-kotak. Sebagai, nah ini nih. Nih, gempa selalu saja menimbulkan. Nah, ini kan bukan kesimpulan dari si penulis. Mengapa? Karena ini adalah hal wajar, hal umum yang semua orang insya Allah tahu tentang hal itu ya. Gempa selalu saja menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Berarti kan itu bukan pendapat si penulis, karena semua orang ya tahu bahwa gempa itu menimbulkan itu. Dan juga gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang, itu sudah semua orang juga sudah tahu tentang peristiwa itu. Bukan merupakan kesimpulan yang ditulis oleh si penulis. Karena apa? Dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah pernyataan umumnya. Pernyataan umum itu berisi bisa berupa ini, pengenalan objek, yaitu adalah ciri-cirinya ada di awal. Diisi dengan gambaran-gambaran umum yang mana orang-orang itu sudah tahu mengenai informasi yang sudah umum, bukan sesuatu hal yang menarik atau apa. Hanya misalkan tadi ngomongin gempa bumi ya, berarti ngomongin gempa bumi di daerah mana. Nah, itu baru berupa isinya karena sudah ada di daerah tertentu. Tapi kalau hanya ngomongin gempa bumi itu peristiwa yang merugikan, gempa bumi itu menimbulkan banyak korban, itu kan berarti masih umum banget, semua orang juga tahu. Dan itu ciri-cirinya biasanya ada di atas. Nah, itu adalah pada bagian pernyataan umum berupa pengenalan objek. Bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah berupa deretan penjelas. Deretan penjelas itu berisi tentang fakta-fakta atau faktual juga karena berdasarkan kenyataan, dan ini ditandai biasanya ada peristiwa-peristiwanya, urut-urutan kejadiannya, yang ini nih. Nah, urutan peristiwanya, jadi tadi ada pengenalan dulu tentang gempa bumi itu umumnya, kemudian baru dia masuk ke isinya, kronologis peristiwanya berupa fakta-faktanya, dan kemudian diakhiri dengan struktur yang ketiga, yaitu adalah interpretasi. Jangan bingung dulu, interpretasi itu apa? Interpretasi itu adalah tafsiran, nama lainnya, tafsiran. Atau juga bisa pemberian pendapat dari si penulisnya, kesimpulan atau pesan juga boleh dari si penulisnya. Dan biasanya tercantum di bawah, ditandai dengan kata-kata kesimpulan ya, oleh karena itu, akhirnya, sehingga, dan lain sebagainya. Kemudian dia itu sebenarnya walaupun merupakan kesimpulan dari si penulis, tapi adalah rangkuman juga dari teks-teks yang ada di atasnya. Jadi ini masuk yang ini. Nah, itu. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai teks-teks paragraf pada mata pelajaran Bahasa Indonesia PGSD ya. Semoga bermanfaat. Klik like jika Anda suka, dan juga komentar beri saran di bawah. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman Anda.
Aduh, raga batuk lagi. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Semoga kali ini kita semua bisa lulus dengan yang terbaik di formasi kita masing-masing ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.